Assalamualaikum, mari kita jelajahi topik Islam ini bersama-sama. Hai, kamu lagi ngapain? Aku lagi baca buku yang menarik banget. Tentang kisah para sahabat wanita Madinah. Tahu nggak sih, mereka itu luar biasa. Bener-bener inspiratif banget. Dan aku merasa perlu banget kita ngobrolin ini. Bayangin, ya. Masa-masa awal Islam itu kan penuh tantangan. Perjuangannya berat banget, apalagi buat perempuan di zaman itu. Tapi lihat, para sahabat wanita Madinah. Mereka nggak cuma jadi penonton. Mereka ikut berjuang, berkontribusi, bahkan menjadi pilar penting dalam perkembangan Islam. Itu kenapa kisah mereka penting banget. Bukan hanya sebagai catatan sejarah, tapi sebagai teladan yang sampai sekarang masih relevan. Kita sering ke kisah para sahabat laki-laki. Padahal peran perempuan di masa itu sangat signifikan. Mereka berperan penting dalam menyebarkan ajaran Islam. Memberi dukungan moral dan materi kepada para pejuang. Bahkan ikut bertempur di medan perang. Loh, bayangin perjuangan mereka yang luar biasa itu. Mengatasi hambatan budaya, sosial, dan bahkan nyawa mereka sendiri demi tegaknya agama Allah. Misalnya, Ummu Sulaim. Kita tahu kan, beliau itu termasuk sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Keteguhan imannya luar biasa. Suaminya, Abu Talhah, adalah salah satu sahabat yang kaya raya. Tapi, ketika hijrah ke Madinah, mereka rela meninggalkan harta kekayaan mereka di Mekah. Tanpa sedikit pun ragu. Bayangin, kesulitan yang mereka hadapi. Tapi, mereka tetap teguh pada keyakinan mereka. Ini bukan cuma soal materi, tapi soal pengorbanan yang besar demi agama. Itulah keteladanan yang luar biasa, ya. Terus, ada juga Khadijah, istri Rasulullah SAW. Beliau adalah perempuan pertama yang masuk Islam. Bayangin, berani melawan tradisi dan tekanan sosial pada zamannya. Dia nggak cuma mendukung Nabi Muhammad SAW secara emosional, tapi juga secara materi. Khadijah merupakan sosok yang sangat berpengaruh dalam kehidupan Nabi. Memberikan kekuatan dan dukungan di masa-masa sulit. Keteguhan iman Khadijah di tengah gempuran kaum Quraisy menunjukkan betapa kuatnya seorang perempuan bisa menjadi pondasi bagi sebuah perubahan besar. Dan kita juga nggak boleh lupa dengan Ummu Aiman, pengasuh Rasulullah SAW. Dia mengajarkan kejujuran, kesetiaan, dan kasih sayang yang tulus. Meskipun tidak secara langsung terlibat dalam peperangan. Perannya sangat penting dalam membentuk karakter Nabi Muhammad SAW. Bayangkan betapa besar pengaruh seseorang yang mendidik Nabi kita sejak kecil. Itulah keteladanan dari sosok sederhana namun berdampak besar. Selain itu, banyak sahabat wanita yang berjasa dalam hal perawatan dan pengobatan. Mereka merawat para pejuang yang terluka, memberikan dukungan medis seadanya, dan menjadi tempat bergantung bagi yang membutuhkan. Bayangin, tugas ini bukan hanya membutuhkan keterampilan medis, tapi juga membutuhkan keberanian dan ketabahan yang luar biasa. Mereka bekerja di tengah situasi yang penuh risiko, tanpa pamrih. Ada juga Nusaibah binti Ka'ab, yang berani terjun langsung ke medan perang. Bayangkan, perempuan di zaman itu yang ikut berjuang di garis depan, melawan musuh dengan gagah berani. Nusaibah membela Nabi Muhammad SAW dan Islam dengan penuh semangat. Dia bukan hanya seorang ibu rumah tangga, tapi juga pejuang tangguh yang menunjukkan bahwa kekuatan dan keimanan tidak mengenal gender. Kisahnya sangat menginspirasi. Menunjukkan bahwa perempuan mampu berjuang dan berkontribusi di segala bidang, tak terkecuali pertempuran. Nah, dari kisah-kisah mereka ini, kita bisa mengambil banyak hikmah. Pertama, tentang kekuatan iman.
Para sahabat wanita Madinah menunjukkan bagaimana iman yang kuat dapat mengalahkan segala rintangan dan tantangan. Kedua, tentang pengorbanan. Mereka rela mengorbankan harta, waktu, bahkan nyawa mereka demi agama. Ketiga, tentang kesetaraan gender. Mereka membuktikan bahwa perempuan memiliki peran yang sama pentingnya dengan laki-laki dalam membangun peradaban Islam. Dan keempat, tentang keteguhan hati. Mereka mampu menghadapi dan tantangan dengan teguh dan sabar. Keteladanan para sahabat wanita Madinah ini penting banget buat kita, terutama buat para perempuan muslim masa kini. Kisah-kisah mereka mengajarkan kita untuk berani bermimpi, berani berjuang, dan berani menjadi diri sendiri. Mereka menunjukkan bahwa kita bisa menjadi perempuan yang kuat, independen, dan berakhlak mulia. Kisah mereka bukan hanya sejarah masa lalu, tapi juga inspirasi untuk masa depan. Mereka adalah contoh nyata bagaimana perempuan bisa menjadi agen perubahan, membangun masyarakat yang lebih baik, dan menebar kebaikan di sekitarnya. Jadi, gimana? Menarik kan kisah mereka? Aku jadi semakin kagum dan terinspirasi setelah membaca buku ini. Kita sebenarnya masih banyak belajar dari mereka. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran berharga dari keteladanan sahabat wanita Madinah ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana menurut kamu? Apa yang paling menginspirasi kamu dari cerita-cerita mereka? Hai, tahu nggak sih, kalau ngomongin sejarah Islam, nggak cuma pahlawan-pahlawan laki-laki yang berjasa besar. Ada kisah-kisah luar biasa dari para sahabat wanita Madinah yang seringkali terlupakan. Padahal kontribusinya sangat penting banget. Bayangkan, saat itu kan situasi di Madinah masih baru banget. Masih penuh tantangan. Rasulullah SAW baru saja hijrah, membangun komunitas baru. Dan semua itu butuh banget kerjasama dan pengorbanan dari semua kalangan, termasuk para wanita. Nah, awal banget dari keteladanan mereka itu sebenarnya dimulai dari hal-hal kecil. Loh, mungkin kita nggak akan pernah baca di buku sejarahnya secara detail. Tapi bayangkan, sebelum Masjid Nabawi megah seperti sekarang, mereka mungkin ikut membantu membangunnya, mengangkut batu, menyediakan air minum buat para pekerja. Bayangkan lagi, di tengah keterbatasan, mereka belajar Al-Quran, menghafal ayat-ayat suci di sela-sela kesibukan mengurus rumah tangga dan keluarga. Itu sudah luar biasa banget, kan? Bayangkan kesulitannya, belum ada penerangan yang memadai. Buku-buku pun terbatas. Tapi semangat belajar mereka membara. Aku pernah baca seorang sahabat wanita yang namanya nggak tertulis dalam sejarah, tapi pasti ada banyak sekali kan. Mereka yang tak tertulis namanya, memberikan seluruh hartanya untuk membantu Rasulullah SAW dan para sahabat dalam perjuangan dakwah. Bisa jadi dia seorang pedagang kaya raya, atau mungkin hanya seorang wanita sederhana yang menjual hasil kerajinan tangannya. Tapi apapun kondisinya, pengorbanan itu luar biasa. Bayangkan betapa besarnya cinta dan iman yang mendorongnya untuk berkorban sedemikian rupa. Itulah yang bikin terharu, ya. Bukan soal seberapa besar hartanya, tapi keikhlasannya yang patut kita teladani. Terus, kita juga bisa lihat bagaimana para wanita Madinah berperan penting dalam merawat dan mendukung para pejuang Islam yang terluka di medan perang. Mereka nggak cuma mengobati luka fisik, tapi juga memberikan dukungan moral yang luar biasa. Bayangkan mereka berjaga di sisi para pejuang yang terluka, membantu merawat mereka, bahkan memberikan semangat agar mereka tetap tegar dalam menghadapi Kebayang betapa kuatnya mental mereka saat itu? Mereka menghadapi rasa takut, kesedihan, bahkan kehilangan.
tapi tetap teguh dalam menjalankan perannya sebagai pendukung utama perjuangan Islam. Bukan cuma itu, para sahabat wanita Madinah juga berperan penting dalam menyebarkan ajaran Islam. Mereka mengajarkan Islam kepada keluarga dan tetangganya, mengajarkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan keteguhan hati. Mereka menjadi contoh bagi wanita-wanita lain, menunjukkan bagaimana hidup sesuai ajaran Islam, baik dalam lingkungan keluarga maupun di masyarakat. Bayangkan mereka menjadi guru bagi anak-anak, mengajarkan dasar-dasar agama dan akhlak dengan sabar dan penuh kasih sayang. Itu juga bagian penting dari dakwah, kan? Dan yang paling aku kagumi adalah keteguhan hati mereka dalam menghadapi dan ujian. Mereka menghadapi berbagai macam tantangan, dari kesulitan ekonomi hingga tekanan sosial. Tapi mereka tetap teguh berpegang pada iman dan keyakinan mereka. Bayangkan bagaimana mereka menghadapi cibiran dan hinaan dari kaum kafir. Atau bagaimana mereka tetap sabar menghadapi kehilangan orang yang dicintai dalam perjuangan Islam. Keteguhan hati mereka inilah yang menjadi teladan bagi kita semua. Kebayang, ya, setiap hari mereka berjuang melawan berbagai macam kesulitan. Mereka bukan sekadar ibu rumah tangga, tapi juga aktivis dakwah, pengusaha, perawat, dan guru di masa yang sama. Mereka adalah perempuan-perempuan tangguh yang pantang menyerah. Nah, dari situlah keteladanan sahabat wanita Madinah dimulai. Bukan dimulai dari sebuah peristiwa besar yang spektakuler, tapi dari keseharian, dari pengorbanan kecil, dari keteguhan hati, dan dari keikhlasan dalam menjalankan perannya masing-masing. Mereka menunjukkan bahwa kebesaran seseorang bukan diukur dari jabatan atau kekayaannya, tapi dari pengaruh positif yang diberikan kepada orang lain, dari sumbangsihnya bagi umat, dan dari keteguhannya dalam memegang teguh nilai-nilai agama. Itulah warisan berharga yang patut kita pelajari dan kita teladani hingga saat ini. Mungkin kita nggak bisa menyamai mereka secara persis, tapi kita bisa belajar dari semangat, keteguhan, dan keikhlasan mereka. Kita bisa menerapkan nilai-nilai keteladanan mereka dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun pekerjaan kita. Dengan begitu, kita bisa meneruskan perjuangan mereka dalam membangun masyarakat yang lebih baik, lebih adil, dan lebih beriman. Gimana? Terharu kan? Aku jadi termotivasi untuk lebih baik lagi. Kamu lagi ngapain? Lagi sibuk banget ya? Aku mau cerita nih. Seru banget. Tahu kan kita lagi bahas tentang perempuan-perempuan hebat di sejarah Islam? Nah, aku lagi dalam banget mempelajari kisah sahabat wanita Madinah. Gak cuma hebat, mereka luar biasa. Benar-benar menginspirasi. Bayangin. Waktu itu kan Madinah masih baru dibangun. Masih banyak tantangan. Belum ada infrastruktur yang memadai. Belum stabil ekonominya. Dan lagi, mereka hidup di tengah lingkungan yang masih kental dengan budaya jahiliyah. Tapi lihat, perempuan-perempuan di sana, mereka nggak cuma bertahan, tapi justru menjadi pilar penting dalam membangun peradaban Islam yang baru. Misalnya, Ummu Aiman, pengasuh Nabi Muhammad SAW. Bayangin deh, beliau udah tua, tapi kekuatan dan kesetiaannya luar biasa. Dia merawat Nabi dari kecil sampai besar, saksi bisu perjalanan hidup beliau yang penuh perjuangan. Kita renungkan, betapa besar pengorbanan dan kasih sayangnya. Itu keteladanan yang sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Bayangin, jika Aiman tidak merawat Nabi dengan sebaik-baiknya, mungkin sejarah Islam akan berbeda. Terus, ada juga Khadijah, istri tercinta Nabi. Sebelum Islam, dia seorang pedagang yang sukses, wanita yang mandiri dan cerdas.
Dan ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah Islam, dialah orang pertama yang percaya dan mendukung sepenuh hati. Dia nggak ragu meninggalkan harta dan kemewahannya untuk membantu dakwah sang suami. Bayangkan betapa besar keberanian dan keyakinan yang dia miliki. Dia adalah bukti nyata bahwa cinta dan dukungan yang tulus mampu mengatasi segala rintangan. Dan semua itu dilakukan di tengah cibiran dan perlakuan buruk dari masyarakat sekitarnya. Hebat banget, kan? Nah, kita juga nggak boleh lupa sama Safiyah. Kisahnya cukup unik dan menyentuh. Dia mengalami masa-masa sulit sebelum memeluk Islam. Bahkan pernah mengalami kesedihan yang mendalam. Tapi, setelah masuk Islam, dia menjadi sosok yang kuat dan teguh dalam iman. Dia menunjukkan kepada kita semua bahwa masa lalu yang kelam tidak perlu menghalangi kita untuk meraih kebahagiaan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Perubahan besar dalam hidupnya itu menjadi contoh nyata bahwa Islam memberi solusi dan kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Lalu ada banyak lagi. Loh, Aisyah, misalnya, dia dikenal sebagai istri Nabi yang cerdas dan pandai. Dia bukan hanya istri, tapi juga seorang ulama yang mengetahui banyak tentang agama Islam dan mencatat banyak hadits. Kontribusinya dalam mempertahankan dan mengembangkan ajaran Islam sangat besar. Dia menunjukkan bahwa seorang perempuan bisa menjadi sosok yang berpengetahuan luas dan berperan aktif dalam menyebarkan ajaran agama. Bayangkan kalau dia hanya terkungkung dengan peran tradisionalnya saat itu. Sejarah tentu saja akan berbeda. Dan masih banyak lagi sahabat wanita Madinah lainnya yang menunjukkan keteladanan yang luar biasa. Mereka menunjukkan kekuatan, keteguhan, keberanian, dan kecerdasan dalam menghadapi berbagai tantangan. Mereka bukan hanya istri atau ibu rumah tangga biasa, tapi juga pejuang, daiyah, dan ulama. Mereka berperan aktif dalam membangun masyarakat Islam yang adil dan bermartabat. Yang aku suka dari kisah mereka itu, kita bisa melihat betapa perempuan memiliki peran penting dalam sejarah Islam. Mereka bukan hanya objek, tapi juga subjek dari perubahan. Mereka menginspirasi kita untuk menjadi perempuan yang kuat, beriman, dan berperan aktif dalam masyarakat. Kita seringkali terlalu pada kisah para sahabat laki-laki. Padahal kontribusi perempuan sama pentingnya. Bahkan kadang tersembunyi dan tak terdokumentasi secara lengkap. Dengan mempelajari kisah mereka, kita dapat belajar banyak hal tentang kekuatan iman, pentingnya kesabaran, dan arti keberanian dalam menghadapi Intinya, kisah para sahabat wanita Madinah ini mengajarkan kita banyak hal. Mereka menunjukkan bahwa kekuatan tidak selalu diukur dari kekuasaan fisik, tapi juga dari kekuatan iman dan keberanian dalam berjuang untuk kebenaran. Mereka adalah teladan yang abadi bagi kita semua. Gimana? Seru kan ceritanya? Kita harus selalu belajar dari mereka, ya. Dan untuk meneladani kehidupan yang mereka jalani. Nah, kita udah ngebahas panjang lebar ya tentang para sahabiah Madinah yang luar biasa. Dari Ummul Mukminin Khadijah yang setia menemani Rasulullah sampai Aisyah yang cerdas dan penuh pengetahuan, sampai para wanita yang berjuang di medan perang, mengatasi berbagai rintangan di masa itu. Rasanya masih banyak lagi yang bisa kita ceritakan. Kan? Kata Sarah, sambil menyeduh teh hangat untuk dirinya dan aku. Aku mengangguk setuju, masih terpesona dengan kisah-kisah yang baru saja kita bahas. Iya, benar banget. Bayangkan, mereka hidup di zaman yang sangat berbeda, penuh tantangan, tapi semangat keimanan mereka luar biasa. Kekuatan, ketabahan, dan keteguhan hati mereka sungguh menginspirasi. Sarah tersenyum, memang,
Mereka bukan hanya sekedar istri atau ibu, tapi mereka juga pejuang, pendukung utama dakwah Islam, dan contoh teladan bagi kita semua. Kita sering lupa betapa besar peran mereka dalam membangun pondasi Islam yang kokoh hingga saat ini. Benar sekali, kataku. Terkadang kita hanya melihat peran laki-laki dalam sejarah Islam. Padahal kontribusi para wanita ini sangat signifikan. Mereka mendampingi para sahabat laki-laki, membesarkan generasi penerus, menjaga keutuhan keluarga di tengah situasi yang sulit, dan bahkan ada yang ikut berjihad di jalan Allah. Tepat sekali, sambung Sarah. Bayangkan bagaimana Ummu Sulaim yang merawat orang sakit, mendukung suaminya, dan selalu bersemangat dalam beribadah. Atau Safiyah yang tegar menghadapi ujian hidup. Dari kehilangan orang tua sampai peristiwa-peristiwa pahit yang dialaminya. Tetapi tetap istiqomah. Kisah-kisah mereka menunjukkan betapa kuatnya iman mampu mengubah setiap an menjadi hikmah. Dan jangan lupa Ummu Aiman, lanjutku. Pengasuh Rasulullah sejak kecil. Setia, pengabdiannya tak ternilai harganya. Dia menyaksikan secara langsung perjuangan Rasulullah. Dan pasti banyak hikmah yang dia serap dan wariskan kepada generasi selanjutnya. Pasti banyak banget ya, pengalaman dan pengetahuan yang mereka wariskan secara turun-temurun, Sarah menambahkan. Kita bisa belajar banyak dari mereka. Bukan hanya soal keimanan yang kuat, tetapi juga kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan situasi yang sulit. Keuletan dalam menghadapi dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Setuju banget, aku mengiyakan. Kita sering mengeluh dengan hal-hal kecil, padahal mereka menghadapi ujian yang jauh lebih besar. Mereka mengajarkan kita arti kesabaran, keikhlasan, dan keberanian untuk berjuang demi keyakinan kita. Sarah mengangguk, dan yang paling penting, mereka mengajarkan kita tentang arti kehidupan yang sejati. Bukan tentang kekayaan materi, atau kedudukan tinggi, tetapi tentang keteguhan iman dan pengabdian kepada Allah SWT. Mereka menunjukkan bahwa seorang wanita bisa menjadi kuat, independen, dan berpengaruh tanpa harus meninggalkan nilai-nilai keislaman. Benar sekali, kataku. Menariknya, kita bisa melihat refleksi dari keteladanan mereka di kehidupan sekarang. Kita bisa menerapkan nilai-nilai yang mereka ajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kemampuan mereka dalam mengelola rumah tangga, mendidik anak, dan bermasyarakat. Semua itu bisa kita pelajari dan terapkan dengan cara kita masing-masing. Sarah tersenyum. Jadi, kesimpulannya, keteladanan Sahabiah Madinah bukan hanya sebuah kisah sejarah yang lalu, tetapi sebuah warisan yang berharga yang terus relevan hingga saat ini. Mereka menginspirasi kita untuk menjadi wanita yang lebih baik, lebih beriman, dan lebih berpengaruh dalam membangun peradaban Islam. Aku setuju sepenuhnya. Ya, kisah mereka mengajarkan kita bahwa kekuatan seorang wanita bukan hanya terletak pada fisiknya, tapi lebih pada iman dan kekuatan batinnya. Mereka adalah contoh nyata bahwa wanita bisa menjadi seorang yang kuat, tegar, dan berpengaruh dalam membangun peradaban Islam. Dan itulah warisan berharga yang terus kita pelajari dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sekarang. Teh hangat di cangkir kami terasa lebih nikmat setelah mengobrol panjang tentang keteladanan para sahabiah Madinah. Kisah mereka akan selalu menjadi inspirasi bagi kita semua. Hai, lagi ngapain? Aku lagi baca-baca kisah sahabat wanita Madinah, loh. Seru banget. Bayangin, mereka hidup di zaman yang jauh berbeda dari kita. Tapi keteladanan mereka masih relevan banget sampai sekarang. Wah, seru tuh. Cerita dong. Aku penasaran. Aku cuma tahu sedikit banget tentang mereka. Oke, siap.
Jadi gini, kita sering dengar cerita tentang sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang laki-laki. Ya, para pejuang gagah berani, para pemikir jenius. Tapi, peran perempuan di masa itu nggak kalah penting. Loh, sahabat wanita Madinah punya peran yang luar biasa dalam membangun peradaban Islam. Bayangkan, mereka hidup di masa sulit, masa transisi dari zaman jahiliyah ke zaman Islam. Mereka harus berjuang untuk mempertahankan keyakinan mereka, mendampingi para suami dan keluarga yang berjuang di medan perang. Bahkan ada yang ikut berjihad langsung. Wah, hebat banget! Bisa dibayangkan perjuangan mereka. Betul. Salah satu yang paling membekas buatku adalah kisah Ummul Mukminin Aisyah. Dia bukan cuma istri Rasulullah SAW, tapi juga seorang ulama yang luar biasa, hafizah Al-Quran, dan ahli hadits. Bayangkan, di tengah kesibukan mengurus rumah tangga dan keluarga, beliau masih bisa menghafal Al-Quran dan mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW. Ilmunya luas banget, sampai-sampai banyak sahabat yang bertanya kepadanya tentang agama. Ketegasan dan kecerdasannya juga luar biasa. Dia berani menyampaikan pendapatnya, bahkan kepada khalifah, jika ia merasa ada yang tidak benar. Subhanallah. Jadi, dia bukan cuma ibu rumah tangga biasa. Ya, dia juga seorang pemimpin intelektual. Tepat sekali. Lalu ada juga kisah Ummu Sulaim. Bayangkan, dia seorang ibu yang sangat mencintai keluarganya dan sangat perhatian kepada suaminya. Namun dia juga berani menyampaikan pendapatnya, bahkan ketika itu menyangkut kebijakan khalifah. Dia bukan hanya seorang istri yang saleha, tapi juga sosok yang berani dan bijaksana. Dia juga terkenal dengan kepiawaiannya dalam berdagang dan mengelola keuangan rumah tangga. Bayangkan, di masa itu, wanita yang punya peran ekonomi yang kuat seperti itu sangat inspiratif. Aku baru sadar, sebenarnya peran perempuan di masa itu jauh lebih kompleks daripada yang aku bayangkan. Mereka nggak cuma di rumah aja. Betul, ada juga Nusaibah binti Ka'ab. Dia seorang pejuang wanita yang luar biasa. Bayangkan, dia ikut berperang di berbagai medan pertempuran, mempertahankan agama Islam dengan keberanian dan kesetiaannya yang luar biasa. Luka-lukanya di medan perang menjadi bukti nyata pengorbanannya. Dia bukan cuma seorang ibu dan istri, tapi juga seorang pejuang handal. Wow, aku kagum. Kira-kira apa yang bisa kita petik dari kisah-kisah mereka untuk kehidupan kita sekarang? Petik 2. Banyak sekali. Pertama, kita bisa belajar tentang kekuatan iman yang luar biasa. Mereka menghadapi tantangan yang berat, tapi tetap teguh dalam keyakinan dan memegang teguh ajaran Islam. Kedua, kita bisa belajar tentang pentingnya keseimbangan peran. Mereka mampu menyeimbangkan peran sebagai istri, ibu, dan juga berperan aktif dalam masyarakat, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Ketiga, kita bisa belajar tentang keberanian dan ketegasan dalam menyampaikan kebenaran, seperti yang dilakukan Aisyah. Dan keempat, tentunya kita bisa belajar tentang pengorbanan yang tulus demi agama dan keluarga. Semua itu dilakukan dengan ikhlas dan penuh ketabahan. Benar juga, sekarang ini, kadang kita merasa kesulitan menyeimbangkan antara karir, keluarga, dan ibadah. Kisah mereka mengingatkan kita bahwa itu semua bisa dilakukan jika kita punya niat yang kuat dan mencari ridho Allah SWT. Persis, kita juga bisa belajar dari kegigihan mereka dalam menuntut ilmu. Di zaman tanpa internet dan pendidikan formal yang mudah diakses seperti sekarang, mereka tetap haus akan ilmu. Mereka belajar dari Rasulullah SAW, dari para sahabat lainnya, dan dari pengalaman hidup mereka sendiri. Kita
Dengan kemudahan akses informasi yang ada, seharusnya lebih giat lagi menuntut ilmu. Iya, benar banget. Kadang kita mudah menyerah kalau dihadapkan dengan sedikit kesulitan. Kisah mereka ini jadi pengingat bahwa kesulitan adalah ujian yang akan menguatkan kita. Kita bisa belajar dari ketabahan dan kesabaran mereka dalam menghadapi hidup. Tepat sekali. Jadi, keteladanan sahabat wanita Madinah mengajarkan kita banyak hal. Ya, bukan hanya soal perjuangan fisik, tapi juga kekuatan spiritual, ketegasan, keseimbangan peran, dan kehausan akan ilmu. Kisah mereka adalah inspirasi yang tak pernah habis untuk kita renungkan dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku setuju banget. Terima kasih ya udah sharing cerita yang inspiratif ini. Aku jadi termotivasi untuk belajar lebih banyak tentang mereka dan mengaplikasikan nilai-nilai keteladanan mereka dalam hidupku. Sama-sama, senang bisa berbagi. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran berharga dari kisah para sahabat wanita Madinah ini. Mari kita terus belajar dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik seperti mereka. Sampai jumpa. Semoga Allah memberkati kita semua. Itu pembahasan hari ini.